Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Tahukah Anda bahwa sesuatu yang Anda lakukan setiap malam, bahkan tanpa sadar, bisa meningkatkan risiko stroke hingga 300%? Dan yang lebih mengejutkan, kebiasaan ini bukan tentang makanan, bukan karena kurang olahraga, dan bukan juga karena stres, tapi sesuatu yang Anda lakukan saat Anda tidur. Mulai dari posisi kepala, suhu kamar, hingga letak ponsel Anda di malam hari. Semuanya diam-diam menyimpan risiko yang sangat mematikan. Jutaan orang lansia di dunia melakukan kesalahan ini setiap hari tanpa pernah menyadarinya. Dalam video ini, kami akan bongkar satu persatu 6 kebiasaan kecil yang bisa mencuri nyawa Anda saat Anda tertidur lelap. Tidak hanya teori, tapi juga kisah nyata, studi medis terbaru, dan solusi sederhana yang bisa Anda lakukan malam ini juga. Sebelum kita mulai, kami ingin tahu dulu, Anda berumur berapa sekarang, dan dari daerah mana Anda menonton video ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Kami akan baca satu persatu, karena siapa tahu video ini bukan hanya akan mengubah hidup Anda, tapi juga bisa menyelamatkan seseorang yang Anda cintai. Siap? Kita mulai dari kebiasaan mematikan nomor 1 yang paling sering dilakukan dan paling jarang disadari, posisi tidur. Pernahkah Anda membayangkan bahwa posisi tidur Anda malam ini bisa menjadi pembeda antara bangun dengan segar atau tidak pernah bangun lagi? Di balik kenyamanan ranjang, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar bisa menciptakan badai besar di dalam otak Anda, dan yang paling mengerikan, ini sering terjadi pada usia lanjut dalam diam. Mari kami ceritakan kisah nyata Ruti, seorang nenek berusia 71 tahun. Malam itu, ia tertawa bersama suaminya, menonton acara favorit. Ia tidur dalam keadaan sehat, tanpa tanda bahaya. Namun, 6 jam kemudian Ruti ditemukan tergeletak di lantai, tidak bisa berbicara, separuh tubuhnya lumpuh. Diagnosa dokter, stroke parah. Yang lebih mengejutkan, stroke ini terjadi saat Ruti tertidur tanpa disadari, tanpa pertanda, bukan karena pola makan buruk atau kurang olahraga. Ruti aktif dan disiplin. Lalu apa penyebabnya? Menurut American Stroke Association, terjadi peningkatan signifikan pada kasus stroke malam hari, khususnya pada lansia, dan sebagian besar bisa dicegah. Kami akan membongkar 6 kebiasaan mematikan yang dilakukan oleh lebih dari 70% lansia setiap malam, dan bisa jadi Anda atau orang tua Anda juga melakukannya saat ini. Kebiasaan pertama adalah tidur telentang atau terbaring datar. Sebagian besar lansia merasa paling nyaman tidur telentang, seolah tanpa beban. Setelah usia 60, arteri kita mulai kehilangan elastisitas. Jantung yang sudah lelah bekerja seharian kini harus memompa darah ke otak tanpa bantuan gravitasi, karena tubuh Anda horizontal sepenuhnya. Hasilnya, darah dapat tertahan di area kepala, menimbulkan tekanan intrakranial yang sangat tinggi. Sebuah studi yang diterbitkan tahun 2023 di Journal of Sleep Medicine mengamati hampir 5.000 orang dewasa lanjut usia selama 3 tahun. Belum cukup sampai di situ. Tidur datar juga memperburuk kondisi yang diam-diam berkembang pada banyak lansia, yaitu apnea tidur. Setiap kali napas berhenti, kadar oksigen menurun, dan tekanan darah melonjak seperti mobil yang direm mendadak lalu digas lagi. Sistem tubuh menjadi kacau. Kami pernah bertemu seorang pensiunan mekanik bernama Harold. Usianya 74 tahun, ia selalu tidur telentang. Dia mengira itu gejala penuaan biasa. Setelah kami jelaskan bahayanya, Harold setuju mencoba perubahan kecil. Ia menyangga tubuh bagian atasnya sekitar 15 derajat menggunakan bantal segitiga. Solusinya sederhana tapi penting, tidur dengan kepala dan tubuh bagian atas sedikit lebih tinggi, miringkan tubuh 10-30 derajat, lebih baik lagi, tidurlah miring ke kiri. Karena posisi ini membantu sistem limfatik otak membuang racun dan menurunkan risiko stroke dan demensia. Berikutnya, kita akan membahas kebiasaan minum air sebelum tidur yang terdengar sehat, tapi ternyata bisa menjadi penyebab stroke diam-diam di tengah malam. Jika video ini membuka mata Anda, mohon klik, bagikan kepada orang yang Anda sayangi, dan tekan tombol subscribe. Apakah Anda termasuk orang yang minum banyak air di malam hari karena ingin tubuh tetap terhidrasi dengan baik saat tidur? Jika iya, Anda tidak sendiri. Sebanyak 89% lansia melakukan kebiasaan ini. Mereka minum sedikit air sepanjang hari lalu mencoba menebusnya dengan 2 atau 3 gelas air sebelum tidur. Sekilas ini terdengar baik, tapi tunggu dulu.
Karena apa yang terjadi di dalam tubuh Anda setelah menenggak air malam hari bisa menjadi skenario berbahaya yang tak terlihat. Saat Anda tidur, fungsi ginjal melambat secara alami, kedengarannya tidak terlalu buruk, bukan? Tapi kenyataannya jauh lebih serius. Ini disebut hipotensi ortostatik. Pada lansia, penurunan tekanan darah ini bisa mencapai 20 hingga 40 poin. Mayo Clinic baru-baru ini menerbitkan studi yang mengungkap fakta mencengangkan. Orang yang minum lebih dari 470 ml cairan dalam 3 jam sebelum tidur memiliki 67% risiko lebih tinggi mengalami fluktuasi tekanan darah saat tidur. Fluktuasi ini memberi tekanan besar pada sistem kardiovaskular yang sudah rentan seiring bertambahnya usia. Setiap malam ia minum 2 gelas besar air sebelum mematikan lampu. Tapi malam itu berbeda. Dokter menyimpulkan Margaret mengalami serangan iskemik ringan stroke, sementara yang disebabkan oleh penurunan tekanan darah mendadak penyebab utamanya hanya karena terlalu banyak minum air sebelum tidur. 1. Hentikan semua konsumsi cairan setidaknya 90 menit. Sebelum tidur, minumlah lebih banyak air di pagi dan siang hari. Idealnya 70% dari total asupan cairan harian Anda harus diminum sebelum pukul 6 sore. 3. Jika Anda merasa sangat haus sebelum tidur, cukup minum 60 hingga 90 ml air. 3 aturan sederhana ini telah mengubah malam-malam Margaret. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap meninggalkan kebiasaan minum berlebihan sebelum tidur demi mencegah risiko stroke? Berikutnya, kami akan mengungkap satu kebiasaan modern yang tampak sepele tapi sangat berbahaya, keberadaan perangkat elektronik di kamar tidur Anda. Bayangkan kamar tidur Anda saat ini, apakah ada ponsel di dekat bantal? Mungkin juga tablet di nakas, atau router wifi di pojok ruangan. Bahkan mungkin televisi menggantung di dinding? Tampaknya semua ini tidak berbahaya. Anda mungkin berpikir semua orang melakukannya. Teknologi adalah bagian dari hidup. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perangkat elektronik memancarkan medan elektromagnetik EMF. Medan ini memang tidak terlihat, tidak terasa. Tapi saat Anda tertidur, medan elektromagnetik ini bisa mengganggu aktivitas listrik alami otak, aktivitas yang sangat penting untuk pemulihan sel, penghapusan racun, dan stabilisasi fungsi tubuh. Otak orang muda kadang masih mampu mentoleransi gangguan ini, tapi otak orang lanjut usia jauh lebih rentan. Jika fase ini terganggu setiap malam, limbah akan menumpuk, risiko stroke, demensia, dan gangguan kognitif meningkat drastis. Sebuah studi besar dari jurnal Environmental Health Perspectives tahun 2023 meneliti lebih dari 3.200 orang dewasa lanjut usia selama 5 tahun. Hasilnya sangat mencemaskan. Mereka yang tidur dengan jarak kurang dari 1 meter dari beberapa perangkat elektronik memiliki 38% risiko lebih tinggi mengalami stroke dan penurunan fungsi otak. Itu baru dari gelombangnya. Bahaya berikutnya berasal dari cahaya biru yang dipancarkan dari layar ponsel, tablet, dan bahkan jam digital. Cahaya biru ini bukan hanya mengganggu tidur, ia menghentikan produksi melatonin, hormon tidur alami, yang juga berfungsi sebagai pelindung sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Studi dari Johns Hopkins menunjukkan bahwa lansia dengan kadar melatonin terendah 3 kali lebih mungkin terkena stroke dalam 2 tahun ke depan. Izinkan kami ceritakan kisah Robert, seorang pensiunan akuntan berusia 72 tahun. Tapi gejala mulai muncul. Robert sering bangun dengan kepala berat, badannya lelah meski tidur 8 jam, ingatannya mulai kabur. Rasa cemas muncul tanpa sebab. Awalnya skeptis, tapi ia memutuskan mencoba eksperimen kecil. Ia memindahkan ponselnya ke dapur, mematikan router wifi setiap malam, mengganti jam digital dengan jam analog, menyingkirkan semua perangkat elektronik dari kamar tidur. Hasilnya luar biasa. Dalam seminggu tidurnya menjadi lebih nyenyak. 2 minggu kemudian, kabut otak pagi hari hilang. Apa yang bisa Anda lakukan malam ini? 1. Ciptakan zona bebas elektronik minimal 1 meter dari tempat tidur. 2. Matikan router wifi di malam hari. Banyak router memiliki fitur pengatur waktu, gunakan itu. Jika tidak ada, cabut saja sebelum tidur. 3. Ganti jam digital dengan jam analog bertenaga baterai. Cahaya biru jam digital cukup untuk mengganggu tidur Anda. 4. Jika Anda terpaksa menggunakan perangkat di malam hari, pasang filter cahaya biru. Atau lebih baik lagi, hentikan semua penggunaan layar 2 jam sebelum tidur. Langkah-langkah ini sederhana, tapi dampaknya bisa menyelamatkan fungsi otak Anda. Coba jawab pertanyaan ini dalam hati, seberapa hangat kamar tidur Anda setiap malam?
22 derajat, 23, mungkin 24 derajat Celcius? Karena rasanya lebih nyaman, bukan? Apalagi bagi Anda yang mudah merasa dingin, yang punya radang sendi, atau ingin tidur lebih nyenyak dengan udara hangat. Tapi kenyamanan itu bisa jadi jebakan. Yang tidak Anda sadari adalah bahwa suhu kamar tidur Anda yang hangat mungkin sedang menempatkan jantung Anda dalam kondisi tertekan. Bagaimana bisa? Saat Anda tidur, tubuh Anda seharusnya masuk dalam fase istirahat total, denyut jantung melambat, tekanan darah menurun, dan sistem kardiovaskular memulihkan diri. Tapi ketika suhu ruangan terlalu hangat, tubuh Anda justru harus bekerja lebih keras untuk mendinginkan diri. Bayangkan sirkulasi Anda seperti pompa air yang harus mendorong cairan kental melalui pipa kecil. Beban jantung pun bertambah. Pada lansia, situasinya lebih rumit. Semua ini menciptakan kondisi ideal untuk pembekuan darah dan pecahnya pembuluh darah otak. Sebuah studi besar yang diterbitkan di jurnal The Lancet pada tahun 2023 meneliti 5.400 orang lansia yang tinggal di berbagai iklim selama 4 tahun. Ilmuwan mereka mengejutkan. Mereka yang tidur di kamar dengan suhu di atas 21 derajat Celcius memiliki risiko kejadian kardiovaskular 43% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur dalam suhu yang lebih rendah. Bahkan ditemukan pola yang jelas. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius di atas 20 derajat meningkatkan risiko stroke sebesar 7%. Bayangkan, jika kamar Anda bersuhu 24 derajat, itu artinya risiko stroke meningkat lebih dari 20% hanya karena suhu. Dan ini bukan hanya terjadi di musim panas. Banyak lansia menjaga suhu kamar hangat sepanjang tahun karena takut dingin, tanpa tahu bahwa malam demi malam tubuh mereka semakin kelelahan menghadapi tekanan diam-diam ini. Kami akan ceritakan kisah nyata Elena, seorang nenek berusia 76 tahun. Yang panas, Elena terbangun sekitar pukul 4 pagi. Jadi, bagaimana cara menjaga suhu kamar Anda tetap aman? Jika Anda takut kedinginan, jangan menaikkan suhu ruangan. Gunakan strategi lain, kenakan pakaian tidur berlapis tipis yang menyerap keringat. Gunakan selimut ringan. Pastikan ventilasi cukup, karena tidur dalam suhu dingin bukan hanya tentang kenyamanan, tapi tentang menyelamatkan jantung dan otak Anda dari beban tak perlu setiap malam. Apakah Anda merasa kepala Anda nyaman saat tidur? Apakah bantal Anda empuk dan tinggi? Atau mungkin sangat datar, hingga Anda hampir sejajar dengan kasur? Apapun jawabannya, satu hal yang perlu Anda tahu adalah posisi kepala Anda saat tidur bisa menjadi penentu apakah otak Anda menerima cukup oksigen, atau justru perlahan-lahan dicekik oleh tubuh Anda sendiri. Inilah kebiasaan kelima yang sering luput dari perhatian. Dan ironisnya justru dilakukan oleh sebagian besar lansia setiap malam. Bantal yang terlalu datar atau bahkan tidur tanpa bantal. Posisi ini menciptakan kondisi di mana kepala dan leher sejajar dengan tubuh. Sekilas terlihat netral dan alami, tapi secara fisiologis, posisi ini mempersempit jalur napas atas, membuat aliran udara tidak optimal. Dan dalam beberapa kasus menyebabkan apa yang disebut sebagai penyumbatan saluran napas sebagian. Apa artinya? Otak Anda tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup selama tidur. Jika aliran itu terganggu, maka proses detoksifikasi otak gagal dan racun yang tertumpuk akan merusak jaringan otak secara perlahan. Bukan hanya itu, kepala yang terlalu rendah juga meningkatkan tekanan darah ke otak, dan ketika tekanan itu bertahan selama berjam-jam, pembuluh darah kecil bisa pecah sewaktu-waktu. Itulah mengapa banyak kasus stroke terjadi saat seseorang tertidur dengan posisi kepala terlalu rendah. Sleep apnea memperburuk semua risiko yang kami sebutkan tadi. Karena pernapasan Anda terhenti sesaat berulang kali selama malam, apa solusinya? Angkat kepala dan tubuh bagian atas Anda setidaknya 10 hingga 30 derajat. Tidak perlu ekstrem. Anda tidak perlu duduk. Tujuannya adalah menciptakan sudut alami bagi tubuh bagian atas agar aliran udara lebih lancar dan tekanan darah ke otak lebih stabil. Banyak pasien kami melaporkan perubahan drastis hanya dalam 2 minggu setelah mengatur posisi tidur mereka. Tidur lebih nyenyak, kepala terasa ringan saat bangun. Tidak ada lagi rasa pusing atau kabut otak di pagi hari. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan darah mereka membaik secara signifikan tanpa penyesuaian obat. Jadi sebelum Anda tidur malam ini, lihat bantal Anda, lihat posisi kepala Anda. Lihat apakah Anda sedang menciptakan aliran oksigen yang sehat atau justru sedang memberi tekanan diam-diam pada otak Anda. Mulai malam ini, ubahlah 6 kebiasaan ini.
Kami sudah membagikan semuanya kepada Anda, dari posisi tidur, konsumsi cairan, paparan cahaya biru, suhu ruangan, hingga bantal dan medan elektromagnetik. Tugas Anda sekarang adalah bertindak, bagikan video ini kepada orang tua Anda, kepada kerabat Anda. Karena satu share bisa menyelamatkan satu kehidupan. Klik tombol like sekarang dan subscribe, karena kami akan terus hadirkan informasi medis penting yang tidak banyak dibahas, namun sangat menentukan kualitas hidup Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.